Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Tanpa terasa di video ke-156 ini, Ed Clipper sudah punya subscriber 42.000 lebih. Senang mah ya senang dong, tapi bagi saya pribadi ini adalah jumlah kepercayaan dan tanggung jawab agar channel ini terus berusaha memberikan yang terbaik. Pokoknya makasih banget buat kalian para pasukan gercep si paling hadir di awal video, yang masih setia mendukung Ed Clipper sampai sekarang. Baiklah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kalian akan ketegangan. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Killer Body Count. Bercerita tentang seorang remaja yang begitu kecanduan dengan kegiatan col, hingga ia pun dikirim ke sebuah akademi akhlak berharap bisa sembuh dari kecanduan menggesek-gesek celengannya sendiri. Namun siapa sangka, tempat yang dikira aman ini ternyata dipantau sosok psikopat pembasmi para penunggang selangkangan. Kekacauan pun terjadi saat para penghuni fasilitas ini melakukan perbuatan yang sangat dibenci sosok bertopeng ini. So, karena sudah kelamaan, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita berawal dari perbuatan jadah pasangan remaja komunitas gereja yang untuk pertama kalinya beraduk songkol di sebuah hutan. Terlihat remaja yang baru mengenal deodoran ini pun merasa aneh setelah melakukan dosa yang katanya bisa membuat orang kecanduan. Karena mau dibilang enak tapi ya nyeri, mau dibilang nyeri tapi ya dah yang deui. What was that? Kev? Dikira apaan? Ternyata cuma bagian tenda yang terlepas saja. Dirasa ada yang sedang memperhatikannya. Wanita ini langsung masuk ke dalam tenda. Dan ternyata benar, sosok misterius berkupluk sedang memperhatikan mereka dari semak-semak. We're about here, we could see what happened. And this place sucks. Lanjut, kita beralih ke seorang wanita cantik semi-binal bernama Kemi, yang untuk kesekian kalinya dipaksa ayahnya mengikuti kegiatan di gereja, di mana Kemi adalah seorang remaja bangor yang sangat kecanduan dengan kegiatan gesek-gesek mandiri. Kemi sebenarnya tidak suka menjalani kegiatan di gereja yang ia anggap tidak seru dan hanya buang-buang waktu. Namun karena ia adalah anak seorang anggota komunitas gereja, mau gak mau Kemi harus pura-pura rajin daripada bikin malu ayahnya seperti tadi. Dikira penjahat knalpot, rupanya pria ini adalah teman becek Kemi, partner setia yang selalu menemaninya melakukan perbuatan dosa itu. Kedatangan pria ini pun membuat bibir berdiri Kemi langsung berdenyut dan begitu ingin menggesek celengannya. Bahkan ia sudah tidak peduli meskipun masih berada di bangunan gereja. Tapi sebelum Kemi, pria ini meminta agar dirinya dulu yang melakukannya. Wanna feel it myself. I thought I was your first ticket to hell. Perbuatan Kemi yang akhirnya ketahuan membuatnya langsung menghadap Pak Pendeta. Terlihat ayahnya pun merasa malu dan sudah bosan dengan perbuatan Kemi yang sudah tidak mengenal tempat. Lalu sebagai pimpinan komunitas gereja, Pak Pendeta akan mengirim Kemi ke sebuah akademi akhlak khusus para remaja yang kecanduan hal-hal dewasa. Mendengar rencana tersebut, si ayah seolah punya harapan meskipun Kemi tidak setuju. Kemudian Pak Pendeta berkata hanya perubahan Kemi lah yang menentukan sampai kapan Kemi berada di fasilitas itu. Can't go there. To change. Sepanjang perjalanan menuju kawasan terpencil, Kemi terus melihat foto sang ibu yang sudah meninggoy akibat bundir. Lalu tak lama kemudian mereka pun tiba di akademi akhlak yang memiliki sistem keamanan super ketat. Hello there! Ternyata para pembina di fasilitas ini terbilang friendly dan begitu hangat saat menyambut anggota baru. Lalu pasangan kakak beradik ini membawa Kemi dan ayahnya untuk melihat suasana yang ada di tempat ini. And for teens, future priests, and nuns. But they're all cleared up and now we can serve our purpose. Take you on the grand tour.
Sambil menuju halaman utama, wanita yang bernama Tawny memberitahu bahwa di fasilitas ini terdapat anggota pria juga. Tapi meskipun demikian, ia dan kakaknya selalu menjaga dengan ketat agar para anggota tidak bercampur apalagi sampai cinlok. Lalu di tengah pembicaraan Tawny, datanglah seorang anggota super tampon yang membuat jantung Cammy jedag-jedug gak karuan. Ya ampun, ganteng banget. Mr. George, Cammy, this is Daniel. Cammy, hi. Dan. Batin Cammy yang tadinya serasa kuburan berubah menjadi pasar malam setelah berkenalan dengan pria bernama Daniel ini. Apalagi menurut Tawny, anak didiknya ini sudah hampir sembuh dan juga lebih taat agama. For almost 20 years. Still a work in progress, but we have big. This way. You'll be sharing a room with Wyatt. Sampailah Cammy di ruangan yang akan menjadi kamarnya. Tawny pun berharap nanti Cammy bakal cepat akrab dengan teman satu kamarnya. Dan satu hal yang paling penting, Cammy diharamkan pegang HP selama menjalani pendidikan. Terlihat Cammy pun kecewa karena dengan HP-nya lah ia bisa mengobati kerinduan kepada ibunya. Cammy, Ryan. you can have it back when you're better. There's all my pictures of Mom on it. I can't do this, not today. You've done your duty with people I don't know. We want what's What's best for me. Sikap si ayah yang begitu ingin membuatnya berubah membuat Cammy akhirnya pasrah. Malahan ia merasa seolah dibuang oleh satu-satunya orang tua yang ia miliki. Di tengah kesedihan Cammy, ia tidak sadar setelannya yang memakai celana cepmek sedang diintip para anggota pria. Keempat pemuda ini begitu asik noong knalpot Cammy yang bangir melalui teropong paralon. Sementara Daniel menolak mengikuti teman-temannya karena jelas-jelas ini teh perbuatan dosa. There's not a ton in here, is there? She was a shark. Go, 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 go. Singkat cerita, Cammy melakukan sesi perkenalan sebelum menjalani siraman rohani dari kakak Tawny. Para kewes ini pun saling bercerita tentang kesalahan masing-masing yang sudah membawa mereka ke tempat ini. Hingga Cammy pun tahu bahwa kebanyakan dari teman-temannya ini adalah para remaja yang sudah kecanduan belalai pria. Tak lama kemudian datanglah teman sekamar Cammy yang bernama Wyatt. Meskipun terlihat baik, wanita berambut sumbu kompor ini adalah anggota yang paling susah diatur. Lalu tanpa berlama-lama, Tawny pun melakukan tugasnya dengan memberikan petuah-petuah positif agar para remaja ini sembuh dari kecanduan pepeng dan lebih menghargai barang pecah belah mereka. 'Cause it's immoral. Very good, Allie. Of the flesh are obvious. Sound familiar? To save your souls. Selang beberapa saat, Cammy dan teman-temannya melakukan doa bersama. Tapi ya, daripada husu berdoa, mereka malah gibahin Tawny dan kakaknya yang katanya suka beraduk songkol. How do you know that? Okay, know it all. Kemudian mereka lanjut bercerita tentang kejadian mengerikan yang pernah terjadi di fasilitas ini 20 tahun yang lalu. Di mana pada saat itu, seorang anggota komunitas yang masih remaja menghabisi pendeta dan para biarawati dengan brutal. Dan usut punya usut, si pelaku katanya sudah muak dengan penghuni fasilitas yang ternyata doyan beraduk songkol. Dan yang lebih mengerikannya lagi, remaja psikopat itu berhasil lolos dan tidak pernah terdengar lagi sampai sekarang. So, this priest... Pack it up. It's boy prayer time. Saat Cammy dan Wyatt mulai akrab, Cammy kepikiran dengan HP-nya yang sudah disita oleh Tawny. Lalu ia mengajak Wyatt untuk mencarinya, kali aja disembunyikan di ruangan Tawny. Killer ghost on the loose. He looks like if Jesus drank kombucha. Wanna break some rules? What are you looking for? I have some stuff on there that I don't wanna lose. No phones. Karena Cammy tidak menemukan HP miliknya, Wyatt menduga bahwa Tawny menyimpan HP para anggota di kabin pribadinya. Mendengar tempat tersebut, Cammy pun memaksa Wyatt untuk menunjukkan lokasi kabin Tawny. Terlihat mereka pun begitu kompak kelayaban, padahal para anggota dilarang keras untuk keluar malam-malam. Sungguh tak disangka mereka malah melihat kelakuan jadah Tawny yang sedang beraduk songkol dengan kakak tirinya yang bernama Eugene. Terlihat Cammy pun kesal karena misinya gak mungkin bisa dilanjutkan.
Setelah berhasil kabur, mereka bergegas kembali ke asrama. Tapi tak lama kemudian, Cammy dan Wyatt melihat peradu songkolan yang dilakukan teman-teman mereka. Lalu ketika Wyatt takut ketahuan para pembina, Cammy begitu semangat streaming pemandangan yang membuatnya auto ngesang. Setelah peradu songkolan yang cuma 3 menit, wanita yang bernama Emma tentu saja kecewa dan langsung pergi begitu saja. Sementara pria bernama Rob tidak sadar bahwa kelakuannya ini bukan cuma diperhatikan oleh Cammy saja. What the? Weird kink, man, but... Cammy? Saat sosok bertopeng sudah pergi, Cammy kesulitan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Singkat cerita, Cammy menjelaskan sosok psikopat berikut kelakuan Emma yang beraduk songkol di tengah kebun. Tapi sayang, para pembina tidak percaya dan menganggap semua itu cuma alasan Cammy untuk menutupi kesalahannya yang sudah kelayaban malam-malam. Parahnya lagi, Emma dan Wyatt berbohong dan menutupi apa yang baru saja terjadi. Kesal karena gak ada yang percaya, Cammy mengajak Tawny dan Eugene untuk melihat jasad Rob. I'm not making it up. I'll show you where it happened. Cammy benar-benar tidak mengerti kenapa jasad Rob sudah menghilang. Hingga ia pun merasa bahwa para penghuni fasilitas ini sudah sekongkol untuk menutupi kebobrokan mereka. Wyatt meminta maaf karena tidak membantu Cammy. Terlebih ia pun sebenarnya menganggap bahwa ada sesuatu yang gak beres di fasilitas ini. Terutama dengan kelakuan Tawny dan Eugene, yang kadang baik dan kadang sadis layaknya psikopat. Lalu ketika Cammy mengajaknya kabur, Wyatt menyuruhnya untuk menunggu waktu yang tepat. Karena kabur dari tempat ini bukanlah hal yang mudah. Di keesokan paginya, Cammy heran mengetahui Wyatt sudah menghilang. Lalu menurut info dari teman-temannya, Wyatt sedang menjalani pelatihan akhlak bersama Tawny. Kemudian Mia meminta maaf atas kejadian semalam, karena jika sampai ia menceritakan perbuatannya bersama Rob, Tawny sudah pasti akan menghukumnya. Namun ketika Cammy menceritakan nasib yang menimpa Rob, para kewes ini tetap saja tidak percaya. Terlebih mereka menganggap kisah psikopat itu cuma akal-akalan pembina agar para anggota tidak berbuat dosa di tempat ini. Lalu daripada bahas kejadian semalam, para kewes mengajak Cammy ke lokasi yang bisa membuatnya bahagia. Where are you going? Just come on. Saat Cammy anteng streaming aurat, Daniel merasa heran karena sejak semalam ia tidak melihat Rob. Lalu ia berniat untuk mencarinya, khawatir temannya itu sudah berhasil kabur dari fasilitas ini. See something you like? Come on. Don't! Oh, what the? Hampir saja Cammy kesetrum pagar berlistrik. Pagar ini pun rupanya pernah melukai tangan Wyatt saat kemarin ia berusaha kabur juga. Terlihat Cammy pun tak menyangka bahwa ia dan teman-temannya seperti sudah dianggap penjahat kelas kakap oleh para pembina. Lalu sambil mencari sumber listrik di pagar, mereka memikirkan cara untuk bisa kabur dari tempat The ini. electric fence might be controlled through here. Did you find a phone? Dikira para pembina, rupanya Daniel and the gang sedang mencari keberadaan Rob. Kemudian Cammy menceritakan apa yang telah menimpa kepada Rob. Berikut kelakuan para pembina yang menurutnya menutupi kejadian itu. Saat kedua teman Daniel tidak percaya, Daniel sendiri merasa memang ada yang gak beres dengan tempat ini. Lalu Cammy mengajak untuk mencari HP mereka agar bisa dengan mudah memanggil bantuan. We have to find help. He's cured! This was our favorite place growing up. Tawny meluapkan kemarahannya atas perbuatan Cammy yang ngintip toilet pria. Apalagi Cammy dan teman-temannya sudah masuk ke kabin terlarang. Lalu ia bertanya tentang siapa yang telah membawa mereka masuk ke tempat masa kecilnya bersama Eugene itu. Stop!
I let everyone there. Sebelum semua temannya dihukum, Cammy mengaku bahwa ia adalah orang yang paling bersalah di antara teman-temannya. Bahkan Cammy berbohong jika ia berniat untuk mabar aduk songkol di kabin itu. Jezebel's received. Take your pants off. Eugene? No. Do you want to be next? Cammy disuruh untuk berlutut di atas bebatuan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan kalau coba-coba pergi, Tawny tidak akan segan-segan melepaskan semua baju Cammy. The others to clean the chapel. God's disappointed in you, Cammy. Saat Cammy sedang menahan perih di kakinya, Wyatt dan yang lain cuma dihukum bersih-bersih. Lalu ketika ada kesempatan, mereka buru-buru pergi dan lanjut merencanakan misi kabur dari tempat ini. Sementara bagi pria bernama Toby, ini adalah momen yang pas untuk melakukan hobinya, yaitu mengurut belalai. Ia pun tidak peduli meskipun masih berada di tempat seperti ini. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan teraman dan mengawali perbuatannya dengan melihat dulu gambar cecekolan artis dangdut. Chris? Ternyata psikopat bertopeng Saiton bisa dengan mudah mengetahui perbuatan Toby. Hingga remaja ini pun akhirnya tewas setelah diturih tombak besi. Di malam harinya, Cammy yang masih dihukum mulai merasakan puyeng kelelahan. Selama itu pun ia melihat sosok yang berjumlah banyak dan sedang memperhatikannya. Lalu tiba-tiba, Cammy melihat kedatangan sang ibu yang begitu ia rindukan. Mommy. Ternyata ini adalah Tawny yang sedang merasa bersalah karena telah menghukum Cammy. Kemudian ia membawa Cammy ke asrama karena telah selesai menjalani hukumannya. Di sisi lain, anggota bernama Chris akan COD-an lendir bersama teman kewesnya yang bernama Ali. Thank you. Skip dinner? Chris dan Ali tidak sadar jika kebersamaan mereka sedang dipantau oleh psikopat. Terlihat Ali pun sudah tidak sabar untuk dijilpir atau dijilat piriwit oleh AA Chris. So you're not... Setelah puas nyemprot Chris, Ali berniat kembali ke asrama sebelum ketahuan Tawny. Lalu ia menyuruh Chris untuk mengecek lokernya yang sudah ia simpan di string inhaler yang bisa membuat Chris semakin lope kepadanya. Di keesokan harinya, Cammy galau karena lagi-lagi Wyatt sudah menghilang. Lalu ketika ia mencarinya, Cammy malah melihat si tampon Daniel yang sedang yoga. Meskipun Daniel sangat menggoda, Cammy sebenarnya lebih mendambakan Wyatt yang kini entah berada di mana. Tapi tak lama kemudian, fantasi Cammy berakhir oleh kedatangan Eugene. Lalu ia lanjut mencari Wyatt ke ruang gym, tempat Chris digeprek psikopat tadi malam. Can't believe... Kematian Chris yang mengenaskan benar-benar membuat geger penghuni asrama. Mereka pun kini mulai percaya dengan perkataan Cammy tentang sosok bertopeng itu. Lalu mereka sama-sama menduga jika psikopat itu adalah Tawny, mengingat wanita itu terbilang sadis dan pantas disebut sebagai psikopat. But we believe he did not suffer. What about our parents? Tawny berkata bahwa ia sudah mengurus jasad Toby yang menurutnya tewas akibat kecelakaan. Tak sampai di situ, Tawny menyuruh mereka untuk jangan pergi, apalagi sampai lapor polisi. Bacotan Tawny jelas membuat para anggota komunitas curiga bahwa Tawny adalah psikopat itu. Kemudian Tawny mengatakan bahwa semua yang ia lakukan merupakan SOP dari fasilitas ini. Jadi ia harap Cammy dan teman-temannya tetap di fasilitas karena besok ia akan memanggil para orang tua mereka. Tapi daripada nurut, mereka malah kompak membagi tugas untuk mencari HP di kabin Tawny. Karena bagaimanapun juga mereka harus bisa mendapatkan HP dan memanggil polisi secepatnya. I don't condone that.
Someone help us! She's gone. Put the knife down. No, crazy. Damn, Cammy, get back here! Mereka tidak mengerti karena satu-satunya telepon di tempat ini malah tidak berfungsi. Lalu Cammy dan Danny lanjut mencari HP mereka yang disembunyikan oleh Tawny. Cammy, I found our phones. Rupanya semua HP sudah dibakar habis oleh Tawny. Terlihat Cammy pun bersedih karena tidak bisa melihat lagi kenangannya bersama sang ibu. Lanjut mereka memberitahu teman-temannya bahwa sudah tidak ada harapan untuk memanggil bantuan. Lalu tak lama kemudian, Tawny datang dan tiba-tiba terlihat baik kepada mereka. Bahkan ia mengajak makan bareng sebelum para orang tua menjemput mereka. Melihat makanan segini banyak, si rambut pirang yang salah berat langsung menyantap makanan di hadapannya. Namun tanpa ia sadari, semua makanan ini sudah ditambahkan obat perontok lidah. Sementara itu, Tawny meluapkan kemarahannya atas kelakuan mereka yang doyan berbuat dosa di fasilitas ini. The consequences are here. Kecurigaan mereka kini terjawab saat Tawny terang-terangan meracun si pirang. Bahkan mereka menganggap Eugene adalah sang remaja psikopat yang menebar teror di masa lalu. Saat Tawny dan Eugene kelenger, mereka bergegas kabur. Mereka pun akan melewati pagar utama yang tidak dialiri listrik. It's not opening. Do you smell that? Rencana kabur mereka akhirnya gagal saat melihat tengkorak Mia hancur oleh serangan psikopat. Lalu Wyatt merasa sosok bertopeng itu adalah Eugene yang sepertinya sudah sadar dari pingsannya. Kemudian datanglah Daniel yang mengajak mereka untuk bersembunyi di dalam kabin. Double back and stay low. Come on, let's go. Cammy? Cammy seolah tak percaya melihat kematian si tampon Daniel di hadapannya. Namun yang terpenting bagi Cammy, ia bisa sedikit bernapas lega dengan wanita yang begitu ia sayangi. Dan ya, kalau sudah begini, mereka menyempatkan untuk saling gesek mumpung ada kesempatan. Cammy yang terjebak di ruang basement terlihat panik karena Wyatt tak luput dari serangan psikopat. Hingga ia pun pasrah jika memang harus kehilangan teman beceknya itu. Lalu di tempat ini Cammy bisa melihat banyaknya para anggota komunitas yang menjadi korban sosok psikopat sejak dulu. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, ia menyaksikan rekaman para orang tua teman-temannya yang ternyata sudah melakukan perjanjian dengan fasilitas ini. Bahkan mereka rela meskipun anaknya meninggoy jika sampai melanggar aturan di tempat ini. I've failed him as a father. Grandmother to Wyatt King. She's an embarrassment. And read the signed contract in your hand. Cammy auto kaget mengetahui ayahnya turut merelakan dirinya seperti orang tua teman-temannya. Di tengah kesedihan Cammy, ia bisa melihat bahwa sang psikopat kini sedang memburu Ali. Saat pintu sudah terbuka, Cammy bergegas untuk mencari teman-temannya. Mia. Rupanya psikopat itu telah mengumpulkan para korbannya di tempat ini. Bahkan ia menemukan Eugene dan Ali yang ternyata sudah dipaku. Dan menurut mereka, Tawny telah bersekongkol dengan psikopat bertopeng itu. Cammy tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya diinginkan si ayah yang ternyata adalah anak buah sang psikopat. Lalu seorang wanita menyebutkan bahwa psikopat di depan Cammy ini adalah pembasmi para anak muda yang doyan berbuat dosa. Psikopat bertopeng pun dengan pedenya menyebut perbuatannya ini adalah cara yang tepat untuk membersihkan tempat ibadah mereka dari para pendosa. Eugene tentu saja marah dengan bacotan psikopat yang sudah jelas-jelas salah. Akan tetapi ia tidak sadar bahwa psikopat ini akan menghukum Eugene dan Tawny juga. No! No! Johnny, no! I see no one. Fuck are you?
Rupanya psikopat yang eksis dari dulu ini adalah Pak Pendeta. Dan tiba saatnya, pendeta berjiwa psikopat ini menyuruh si ayah untuk menghabisi Cammy. Save her! Si ayah rupanya tak tega menghabisi darah dagingnya sendiri, hingga ia pun memilih mati daripada mematuhi perintah si pendeta. Tepat pada waktunya, Wyatt yang ternyata masih hidup berhasil melukai psikopat, hingga Cammy pun bisa leluasa menyiapkan serangan terepiknya. Siapa sangka sosok pendeta ini adalah remaja psikopat di masa lalu yang pernah membeban habis para pendosa di fasilitas ini. Sejak kejadian tersebut, si pendeta sebenarnya tidak menghilang, tapi melanjutkan fasilitas bersama Tawny dan Eugene yang kala itu masih anak-anak. Selama itu pun mereka selalu menghabisi para remaja yang sulit berubah dari hal-hal dewasa. Aksinya pun tak mungkin terendus polisi karena fasilitas ini selalu membuat kesepakatan dengan para orang tua, terutama bagi mereka yang muak akan perbuatan anak-anaknya. Namun berkat perjuangan Cammy dan teman-temannya, karir sang pendeta psikopat pun berakhir. Karena apapun alasannya, kelakuan pria ini tidak bisa dibenarkan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.